Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Manufacturing Information System. Dalam materi Manufacturing Information System, kami bahas beberapa topik seperti alasan kenapa Manufacturing Information System itu penting, elemen Manufacturing Information System, sampai cara kerja sistem informasi manufaktur. Sebelum kita membahas topik yang barusan aku sebutin, kita kenalan dulu yuk sama kelompok 4. Ada aku, Yurika Putri Udayani. Yang kedua ada Amelia Azahra, Dina Oliviana Putri, Nala Kansa, dan ada Irgi Reza. Langsung kita masuk ke materi yang pertama ya, mengenai penjelasan sistem informasi manufaktur. Manufacturing Information System atau Sistem Informasi Manufaktur merupakan sistem komputer yang membantu perusahaan mengelola proses produksi, mulai dari bahan baku sampai menjadi produk jadi. Sistem ini bekerja sama dengan sistem lain di perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan. Manufaktur sendiri berarti proses mengubah bahan mentah menjadi produk, termasuk merancang, memilih bahan, memproduksi, hingga mengirim ke pelanggan. Selanjutnya, kenapa sih sistem informasi manufaktur di perusahaan itu penting? Di beberapa perusahaan emang itu penting ya teman-teman. Itu ada beberapa alasan kenapa sih sistem informasi manufaktur ini penting. Untuk fungsi yang pertama yaitu untuk mengolah data jadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan ke depannya. Data mentah tidak bisa langsung dipakai, harus diolah melalui dua sistem. Yang pertama DBMS yaitu Database Management System, yang kedua adalah SIM, Sistem Informasi Manajemen. Yang ketiga, perusahaan manufaktur butuh sistem informasi khusus supaya proses bisnisnya efisien dan bisa bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya, karena teknologi makin maju, banyak pekerjaan yang tergantikan oleh sistem atau diganti dengan mesin dan komputer. Hal ini mendorong perlunya sistem informasi manufaktur yang terstruktur dan terdesentralisasi. Tujuannya supaya operasional perusahaan makin maju, efisien, dan efektif. Lalu selanjutnya ada implementasi sistem informasi manufaktur di dunia nyata. Implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning pada PT Toyota Astra Motor di Indonesia telah mengimplementasikan sistem ERP sejak tahun 2003. Sistem ERP ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis perusahaan termasuk keuangan, audit perusahaan, dan juga manajemen rantai pasokan atau SCM. Nah, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan juga mempercepat proses produksi dan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya ada elemen-elemen pada sistem informasi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Hardware di sini mencakup komputer, server, perangkat jaringan, sensor, dan juga mesin produksi yang digunakan untuk menjalankan dan mendukung operasional sistem informasi manufaktur. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software. Software pada sistem informasi manufaktur mencakup aplikasi yang digunakan untuk perencanaan produksi, pengendalian kualitas, manajemen persediaan, manajemen rantai pasokan, sistem enterprise resource planning, dan juga berbagai aplikasi lainnya yang mendukung operasional manufaktur. Nah, elemen-elemen sistem informasi yang selanjutnya atau yang ketiga itu ada data. Data adalah elemen penting dalam SIM, termasuk data produksi, data penjualan, data persediaan, data pelanggan, data kualitas produk, dan lain-lain. Data ini dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada manusia atau sumber daya manusia. Elemen manusia melibatkan operator mesin, manajer produksi, teknisi, analisis data, dan personel lain yang berinteraksi dengan SIM untuk mengoperasikan dan memelihara serta mengambil keputusan berdasarkan data yang dihasilkan. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu ada jaringan dan komunikasi. Sistem jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dalam organisasi manufaktur. Ini memungkinkan transfer data dan informasi secara real time yang penting untuk koordinasi dan pengambilan keputusan. Nah,
Yang selanjutnya itu ada model-model sistem informasi manufaktur. Itu ada 3. Nah, yang pertama ada input data atau informasi. Apa sih input data atau informasi itu? Nah, input data atau informasi merupakan memasukkan informasi baru baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua itu ada data internal. Data internal adalah seluruh informasi yang mendukung setiap proses secara keseluruhan meliputi material, mesin, transportasi, sumber daya manusia, frekuensi perawatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu ada data eksternal. Untuk data eksternal sendiri merupakan informasi yang sifatnya berasal dari luar perusahaan, di mana mendukung setiap proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat. Manfaat sistem informasi manufaktur. 1. Arsip dari perusahaan lebih terstruktur karena telah menggunakan sistem basis data atau database. 2. Hasil produk perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan dari perangkat komputer yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen. 3. Perusahaan dapat lebih cepat untuk memperoleh informasi yang relevan dan aktual dan terpercaya. 4. Dengan menggunakan teknologi berupa bantuan fixed robotik, maka hasil produk menjadi lebih cepat daripada menggunakan tenaga kerja manusia secara langsung. Kelebihan sistem informasi manufaktur. 1. Hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi. 2. Manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. 3. Perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. 4. Arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. 5. Sistem informasi manufaktur yang berupa aerobik, hasil produksi semakin cepat. 6. Tepat dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Kurangan sistem informasi manufaktur. 1. Kegagalan dalam mengaplikasikan sistem MRP, Material Requirement Planning, biasanya disebabkan oleh kurangnya komitmen top management. 2. Kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. 3. Integrasi MRP JIT yang tidak tepat. 4. Membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator dan programmer sehingga ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. 5. Keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai teknologi informasi. Kemudian ada cara kerja sistem informasi manufaktur, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data dari berbagai sumber seperti rencana produksi, itu ada informasi tentang jumlah produk yang akan diproduksi, terus ada bahan baku yang dibutuhkan, terus ada jadwal produksi. Kemudian ada pengendalian kualitas, data tentang hasil uji kualitas produksi, standar kualitas yang harus dipenuhi dan tindakan korektif jika terjadi masalah. Kemudian ada manajemen inventaris, itu informasi tentang stok bahan baku, persediaan barang jadi, dan proses penyimpanan. Dan ada data operasional, data dari mesin produksi, sistem kontrol, dan sensor yang melacak proses produksi. Selanjutnya nomor 2 itu ada pengolahan data. Data yang diolah oleh sistem untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen seperti analisis kerja, itu evaluasi efisien produksi, pemanfaatan sumber daya, dan identifikasi bottleneck. Terus ada memprediksi kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi, dan potensi masalah di masa depan. Kemudian ada pelacakan, itu memantau proses produksi, persediaan, dan pengiriman secara real time. Yang nomor 3 ada penyajian informasi, itu informasi yang disajikan melalui laporan, dashboard, dan sistem lainnya sehingga mudah dipahami oleh manajemen dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan.
Kemudian ada kesimpulan sistem informasi manufaktur. Itu ada 3. Yang pertama, sistem informasi manufaktur atau disingkat SIM merupakan sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk mendukung proses manufaktur melalui pengelolaan data dan informasi secara efektif. Yang kedua, ada sistem informasi manufaktur yang mencakup berbagai elemen penting seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya manusia, serta jaringan dan komunikasi. Yang ketiga, ada dengan penerapan sistem ini, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi pemborosan bahan baku. Demikianlah presentasi mengenai sistem informasi manufaktur yang telah kelompok 4 sampaikan. Semoga materi mengenai sistem informasi manufaktur yang barusan disampaikan gak cuma nambah wawasan buat teman-teman yang nonton nih, tapi juga bikin teman-teman makin penasaran buat explore lebih lanjut mengenai materi barusan. Makasih banget untuk semuanya yang udah nonton. Salam hangat dari kami kelompok 4 dan jangan lupa tetap produktif dan tetap inovatif.